Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian semuanya. Tentunya selamat berjumpa kembali di PJJ Online di pagi hari ini. Seperti biasa pagi hari ini PJJ Online kita adalah tentang sejarah kebudayaan Islam. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang hijrahnya ke Habsyah, yaitu yang pertama adalah peristiwa hijrah ke Habsyah, kemudian kisah sujudnya kaum musyrikin. Yang ketiga adalah alasan Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk hijrah ke Habsyah. Baik, marilah kita ikuti pelajaran kita di pagi hari ini tentunya dengan semangat, dengan sama-sama membaca doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar pelajaran kita hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Berdoa dimulai. Yang pertama adalah A. Peristiwa hijrah ke Habsyah. Hijrah berasal dari bahasa Arab yang berarti meninggalkan, menjauhkan dari dan berpindah. Hijrah juga menjadi makna berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kepedihan yang sangat dalam dirasakan oleh Nabi Muhammad SAW melihat kaum muslimin disiksa dan dianiaya oleh kaum kafir Quraisy, sehingga Nabi Muhammad SAW berpikir untuk memindahkan kaum muslimin untuk sementara waktu ke negeri yang lain. Lalu beliau memerintahkan kaum muslimin untuk hijrah ke Habsyah yang rakyatnya menganut agama Nasrani. Tempat itu diperintah oleh seorang raja dan tidak ada orang yang dianiaya di sana. Itulah bumi yang jujur sampai nanti Allah Subhanahu wa taala membukakan jalan untuk kita semua. Demikian sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Peristiwa hijrah ke Habsyah terdiri atas dua tahap. Berikut penjelasannya. Hijrah ke Habsyah tahap pertama. Hijrah ke Habsyah merupakan hijrah yang pertama dalam Islam, tepatnya pada bulan Rajab tahun kelima kenabian. Serombongan kaum muslimin Mekah berhijrah ke Habsyah. Nabi Muhammad SAW tidak mengikuti perjalanan hijrah ke Habsyah. Rombongan kaum muslimin tersebut berjumlah 14 orang yang terdiri atas 10 orang kaum laki-laki dan 4 orang kaum perempuan. Beberapa ahli sejarah beranggapan ada 11 orang atau 12 orang kaum laki-laki. Kaum laki-laki terdiri atas Utsman bin Affan, Abu Rahman bin Auf, Jubair bin Awam, Abu Hujaifah bin Utbah, Mus'ab bin Umair, Abu Salamah bin Abdil Aswad, Utsman bin Ma'jum, Amir bin Robi'ah, Suhail bin Baida, dan Abu Sibrah bin Abi Rohaimin al-Amiri. Sedangkan dari kaum perempuan terdiri atas Ruqayyah binti Muhammad SAW, istri Utsman bin Affan, Sahlan bin Suhail, istri Abu Hujaifah bin Utbah, Ummu Salamah binti Abu Umayyah, istri Abu Salamah, dan Laila binti Abi Hasmah, istri Amir bin Robi'ah. Rombongan hijrah ini dipimpin oleh Utsman bin Affan. Dalam perjalanan hijrah ini, mereka berangkat secara diam-diam di tengah malam untuk keluar dari Mekah dengan berjalan kaki menuju tepi pantai. Sesampainya di pelabuhan Shuaibah, secara kebetulan dan atas izin Allah Subhanahu wa taala, ada dua kapal yang hendak berlayar ke Habsyah. Mereka berlayar mengarungi Laut Merah ke negara Habsyah di benua Afrika. Sesampainya di pantai Habsyah, sungguh benar seperti perkataan Nabi Muhammad SAW, Najasyi, sebutan Raja Habsyah, menyambut dan menerima kaum muslimin dengan sangat baik. Mereka diberikan perlindungan dan tempat yang baik. Setelah kurang lebih 3 bulan lamanya kaum muslimin menetap dengan damai dan sejahtera di Habsyah. Mereka mendengar kaum kafir Quraisy yang dulunya sering menyiksa, menganiaya, dan menghalang-halangi dakwah Nabi Muhammad SAW dan para sahabat telah takluk dan mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Akhirnya mereka kembali pulang ke Mekah. Sesampainya di Mekah, mereka baru menyadari bahwa kaum kafir Quraisy masih menguasai Mekah dan kejam. Mereka kepada kaum muslimin semakin menjadi-jadi. Berita takluknya kaum kafir Quraisy kepada ajaran Nabi Muhammad SAW adalah kebohongan yang direkayasa oleh kaum kafir Quraisy. Ketidakpahaman akan bahasa penduduk Habsyah juga menjadi salah satu alasan mereka kembali ke Mekah.
Hijrah ke Habsyah yang tahap kedua, setelah beberapa sahabat kembali ke Mekah dari Habsyah untuk hijrah yang pertama, kekejaman kaum kafir Quraisy terhadap kaum muslimin semakin menjadi-jadi. Akhirnya, Nabi Muhammad SAW memerintahkan kaum muslimin untuk kembali berhijrah yang kedua kalinya ke Habsyah. Hijrah ke Habsyah yang tahap kedua ini dipimpin oleh Ja'far bin Abu Thalib. Rombongan ini berjumlah 101 orang yang terdiri atas 83 orang kaum laki-laki dan 18 orang kaum perempuan. Perjalanan hijrah ke Habsyah tahap kedua ini tidaklah semudah hijrah yang pertama, dikarenakan kaum kafir Quraisy meningkatkan kewaspadaannya untuk menggagalkan upaya hijrah tahap kedua ke Habsyah. Namun, Allah Subhanahu wa taala melapangkan perjalanan hijrah kaum muslimin ke Habsyah sebelum kafir Quraisy mengetahui. Sesampainya di Habsyah, kaum muslimin disambut dengan sangat baik oleh masyarakat dan Raja Najasyi. Mendengar hal tersebut, kaum kafir Quraisy geram dan marah. Kaum kafir Quraisy takut kalau kaum muslimin semakin kuat dengan perlindungan yang diberikan oleh Raja Najasyi dan rakyatnya, sehingga mereka mengirimkan utusannya yaitu Ammar bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah menghadap Raja Najasyi. Mereka mempersembahkan hadiah-hadiah berharga untuk raja dan para pembesarnya. Mereka mengatakan kepada Najasyi bahwa mereka keberatan atas hijrahnya kaum muslimin meninggalkan Mekah. Mereka menyogok dengan memberikan hadiah kepada para pembesar istana terlebih dahulu untuk membantu mereka meyakinkan raja. Akan tetapi, Raja Najasyi tidak tergiur begitu saja. Ia merupakan raja yang bijaksana. Ia tidak mau mengusir kaum muslimin tanpa alasan yang jelas. Hingga akhirnya Raja Najasyi menyuruh pengawalnya untuk membawa kaum muslimin ke hadapannya. Raja Najasyi bertanya, agama apa ini yang sampai membuat tuan-tuan meninggalkan masyarakat tuan sendiri, tetapi tidak juga tuan-tuan menganut agamaku atau agama lain? Kala itu yang menjadi juru bicara kaum muslimin adalah sepupu Rasulullah dan yang menjadi pemimpin di kala hijrah kedua ke Habsyah, yaitu Ja'far bin Abu Thalib. Ia menjawab pertanyaan Raja Najasyi, paduka raja, ketika itu kami masyarakat yang bodoh, kami menyembah berhala, bangkai pun kami makan, segala kejahatan kami lakukan, memutuskan hubungan dengan kerabat, dengan tetangga pun kami tidak baik, yang kuat menindas yang lemah. Demikian keadaan kami sampai Tuhan mengutus seorang Rasul-Nya dari kalangan kami yang sudah engkau kenal asal-usulnya. Dia jujur, dapat dipercaya, dan bersih pula. Dia mengajak kami menyembah hanya kepada Allah yang Maha Tinggi, meninggalkan batu-batu dan patung-patung yang selama ini kami dan nenek moyang kami menyembahnya. Dia tidak menganjurkan kami untuk tidak berdusta, untuk berkata jujur, mengadakan hubungan baik dengan keluarga dan tetangga, menyudahi pertumpahan darah, serta menghentikan perbuatan terlarang lainnya. Dia melarang kami melakukan segala kejahatan dan menggunakan kata-kata dusta, melarang harta anak yatim, dan melarang mencemarkan perempuan-perempuan yang bersih. Dia meminta kami menyembah Allah dan tidak menyekutukannya. Selanjutnya disuruhnya kami melakukan sholat, zakat, dan saum. Lalu Ja'far menyebut beberapa ketentuan Islam. Kami pun membenarkannya, kami turut apa yang diperintahkan Allah. Lalu kami yang sembah hanya Allah yang Maha Tinggi, tidak menyekutukannya dengan apa dan siapapun juga. Segala hal diharamkan kami jauhi, dan yang dihalalkan kami lakukan. Oleh karena itulah masyarakat kami memusuhi kami, menyiksa kami, dan menghasut supaya kami meninggalkan agama kami dan kembali menyembah berhala, supaya kami membenarkan segala keburukan yang pernah kami lakukan dulu. Oleh karena mereka memaksa kami, menganiaya kami, menekan kami, dan menghalang-halangi kami dari agama kami, maka kami pun keluar pergi ke negeri Tuhan ini. Tuhan jugalah yang menjadi pilihan kami, sedang sekali kami berada di dekat Tuhan, dengan harapan di sini tidak akan ada penganiayaan. Raja Najasyi mendengarkan Ja'far dengan penuh kesungguhan. Selesai Ja'far berbicara, Raja Najasyi bertanya kepadanya, adakah ajaran Tuhan yang dibawanya itu dapat tuan-tuan bacakan kepada kami? Lalu Ja'far bin Abu
Abu Thalib membacakan Al-Quran surat Maryam. Mendengar isi surat Maryam tersebut, Raja Najasyi dan para pembesarnya terkejut. Ayat-ayat Al-Quran tersebut membenarkan isi kitab Injil, sehingga mereka tidak percaya dengan utusan kaum kafir Quraisy dan menyuruh mereka untuk meninggalkan istana. Kaum muslimin saling memandang dengan penuh syukur. Akan tetapi usaha Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah dalam meyakinkan Raja Najasyi tidak terhenti begitu saja. Keesokan harinya mereka bertemu lagi dengan Raja Najasyi dan mengatakan bahwa kaum muslimin menuduh keji kepada Isa anak Maryam. Mendengar itu, Najasyi terkejut dan memanggil kaum muslimin. Dengan tenang, Ja'far menjawab tuduhan tersebut. Tentang dia, Isa, pendapat kami adalah seperti yang dikatakan oleh Nabi kami. Dia adalah hamba Allah dan utusannya. Rohnya dan firman-Nya disampaikan kepada perawan Maryam. Raja Najasyi berbinar setelah mendengar pernyataan Ja'far. Ia yakin akan kebenaran ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian Raja Najasyi berkata, "Demi Allah, sesungguhnya ini yang dibawa oleh Isa alaihissalam, berbahagialah kamu dan siapa yang besertamu, dan aku meyakini bahwa sesungguhnya Muhammad adalah Rasul Allah. Jika aku tidak dalam tugas kerajaan, tentu aku akan datang kepadanya hingga aku mencium terompahnya." Inilah bukti bahwa Raja Najasyi telah menyatakan keislamannya. Raja Najasyi kemudian memerintahkan kedua utusan kaum kafir Quraisy untuk kembali ke Mekah. Mereka kecewa dengan keputusan raja dan kembali ke Mekah dengan tangan hampa dan perasaan yang semakin kesal dan marah karena Raja Najasyi berjanji akan melindungi kaum muslimin di negerinya. Semua hadiah yang mereka bawa dikembalikan oleh raja. Baik anak-anakku sekalian, ini saja pelajaran kita di pagi hari ini. Penang berharap semuanya tetap semangat, semuanya tetap jaga kesehatan, tetap mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh pemerintah Kota Tangerang, yaitu menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Terlebih-lebih lagi, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga negara kita tercinta, dunia seluruhnya terbebas dari COVID-19. Baik anak-anakku sekalian, tugas pada hari ini adalah kerjakan materi yang ada di halaman 48, nomor 1 sampai dengan nomor 3. Silakan ditulis di buku Sejarah Kebudayaan Islam dengan rapi. Kemudian setelah itu dipoto dan dikirimkan ke WhatsApp Pak Endang di 085837837797. Dan jangan lupa videonya di like, komen, dan subscribe. Tentunya kita bertemu kembali di waktu dan gelombang yang sama. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.